Halo, selamat sore. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Haryo Tamtongo Sinaga dengan NIM 2170380022. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode dan programnya nantinya yang berjudul Back Propagation. Baik, kita lanjut saja. Kita mulai. Yang pertama, apa itu Back Propagation? Back Propagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi. Ini mengevaluasi kontribusi kesalahan daripada setiap neuron setelah satu seed data diproses. Adapun yang menjadi tujuan backpropagation yaitu untuk memodifikasi bobot dan melatih jaringan neural dan memetakan input atribut ke output dengan benar. Lalu selanjutnya berikut merupakan konsep daripada neural network. Yang gambar sebelah kiri merupakan tampilan dari gambar jaringan saraf manusia, dan yang di kanan ini merupakan jaringan saraf tiruan. Yang menjadi ide dasar daripada artificial neural network sendiri adalah untuk mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem ataupun aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan ataupun error, dan juga parallel processing. Selanjutnya, arsitektur backpropagation. Pada gambar berikut yang di sini ada X1 yang merupakan X1 dan X2 yaitu input atau masukan, lalu W merupakan wake ataupun bobot, selanjutnya ada B adalah bias, dan Z adalah hidden layer, dan yang terakhir merupakan Y yaitu output. Selanjutnya, konsep daripada neural network ada 3. Yang pertama, masing-masing nilai inputan akan dikalikan dengan bobot ataupun wake. Lalu selanjutnya wake yang sudah ditimbang akan ditambahkan dengan nilai bias B. Lalu yang terakhir, wake yang sudah ditambahkan dengan bias akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi, yang dimana fungsi aktivasi merupakan digunakan untuk mengubah inputan yang tanpa batas menjadi output yang memiliki bentuk yang bagus dan dapat diprediksi. Berikut merupakan gambar daripada fungsi aktivasi. Yang di sebelah kiri merupakan gambar pada fungsi aktivasi sigmoid, yang dimana fungsi sigmoid mengubah nilai X ke dalam kisaran 0 dan 1. Dan yang kedua yang digambar kanan merupakan gambar daripada fungsi aktivasi hyperbolic tongue. Time function mengubah nilai X menjadi kisaran min 1 hingga 1. Selanjutnya nantinya berikut merupakan rumus untuk mencari nilai mean square error, yang dimana N merupakan jumlah sampel, Y merupakan mewakili variabel yang diprediksi, Y true merupakan nilai sebenarnya daripada variabel, Y fret merupakan nilai prediksi daripada variabel. Untuk kasusnya sendiri nanti di dalam program yaitu digunakan untuk memprediksi jenis kelamin ataupun gender berdasarkan tinggi dan berat badannya. Adapun yang menjadi datasheetnya yang digunakan yaitu ada 4 orang, yaitu Alice, Bob, Charlie, dan Diana, yang dimana berat badan Alice yaitu 133, 160 untuk Bob, Charlie 152, Diana 120, dengan tinggi badan 65, 72, 70, dan 60. Adapun yang merupakan gender daripada Alice yaitu female ataupun perempuan, Bob merupakan male, laki-laki, Charlie male juga, dan Diana female. Lalu selanjutnya untuk perhitungan manual, nilai tinggi dan berat badan ini kan terlalu besar, maka kita kurangi sebesar 135 untuk berat badan, 66 untuk tinggi badan, serta mengubah gender juga dari female menjadi 1 dan male menjadi 0, sehingga nantinya hasilnya untuk Alice yaitu menjadi min 2, untuk Bob 25, Charlie 17, Diana min 15, dan juga untuk tinggi badannya menjadi Alice min 1, Bob 6, Charlie 4, Diana min 6, dan hasil gendernya menjadi 1001. Selanjutnya yang pertama, andaikan kita prediksi datasheet untuk Alice, yang dimana data Alice sendiri yang tadi min 2, untuk tingginya min 1, gendernya 1, maka dapat kita ilustrasikan juga untuk prediksi datasheet Alice dengan wake 1 dan biasnya 0.
Baik, langkah-langkah yang akan dikerjakan yang pertama yaitu feed forward network yang merupakan langkah perhitungan melalui proses input, selanjutnya ke hidden layer, dan yang terakhir output. Kita andaikan seluruh nilai wake dan bias yaitu adalah 1 dan 0, maka hasil daripada perhitungan feed forwardnya yaitu yang pertama untuk hidden 1 sama dengan F dikalikan dengan X1 dikalikan dengan W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B1. Maka didapatkan F yaitu dikali min 2 karena X1 nya min 2 dan bobotnya 1 ditambah dengan X2 yaitu nilainya min 1, bobot keduanya 1 ditambah dengan bias satunya yaitu 0. Maka didapat hasilnya yaitu min 3. Begitu juga dengan hidden kedua, karena nilainya sama maka hasilnya sama, sehingga M-3 sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 1 ditambah 20 di 0,85, sehingga hasilnya adalah 0,0474 dan sama dengan hidden yang kedua. Untuk output pertamanya sama dengan rumusnya F dikali dengan hidden 1 dikali dengan bobot kelima ditambah dengan hidden kedua dikali dengan bobot ke-6 ditambah dengan bias ketiga. Maka F dikalikan dengan 0,474 hasil dari hidden layer pertama tadi, kita kalikan dengan W5 nya bobot kelima 1 ditambah dengan hidden layer yang kedua yaitu 0,474 sama dengan yang tadi, lalu dikalikan dengan W6 yaitu 1, lalu ditambah dengan bias ketiga yaitu 0. Maka kita dapatkan hasilnya F dikalikan 0,0948. F 0,0948 sama dengan, kita masukkan rumus yang tadi, 1 dibagi dengan 1 dikali eksponen min 0,0948 yang merupakan rumus dari MSE yang tadi. Maka hasil yang didapat yaitu 0,524. Dari hasil prediksi datasheet ALIS yaitu 0,524, sedangkan target nilainya adalah 1, maka dari itu perlu dihitung berapa nilai error menggunakan rumus mean square error yang tadi. Oke, yaitu MSE sama dengan 1 dibagi dengan N yang dimana I sama dengan 1 sampai ke N, lalu dikalikan dengan target dikurang dengan prediksi dipangkatkan 2. Maka hasilnya sama dengan 1 dibagi 1 dikali dengan target adalah 1 dikurang 0,524 yang merupakan hasil datasheet ALIS yang tadi. Setelah itu kita pangkatkan dengan 2 sehingga hasilnya sama dengan 0,476 dipangkatkan 2 sama dengan 0,22. Jadi hasil dari MSE tersebut jika dijadikan persen, maka total error yang didapat daripada nilai ALIS ataupun datasheet ALIS yaitu 22%. Artinya masih terdapat error yang dapat memprediksi datasheet ALIS sebesar 22%. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu backpropagation ataupun gradient descent, yang dimana karena hasil daripada feed forward memiliki error yang cukup besar, maka perlu dilakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan output hidden layer dan input, yang dimana proses ini bertujuan untuk menghitung ulang nilai wake dan bias, yang dimana nantinya menghitung backpropagation menggunakan chain rules. Adapun rumusnya yaitu D parsial ataupun turunan ke loss dibagi dengan turunan bobot pertama sama dengan turunan loss dibagi ataupun turunan L dibagi dengan turunan Y prediksi dikali dengan diferensial Y prediksi dibagi dengan diferensial hidden layer 1 lalu dikalikan dengan diferensial hidden layer 1 dibagi dengan diferensial bobot pertama. Maka nantinya hasilnya adalah min 0,952. Lalu setelah itu kita cari kembali diferensial ya prediksinya dibagi dengan diferensial hidden layer pertama. Makanya rumusnya sama dengan W5 ataupun bobot kelima dikali dengan F aksen
lalu dikalikan dengan W5 dikalikan dengan H1 ditambah W6 dikali H2 ditambah B3. Maka hasil yang didapat terakhirnya nanti 0,249. Lalu selanjutnya kita cari kembali diferensial hidden layer pertama, lalu dibagi dengan diferensial bobot pertama, yang dimana rumusnya X1 dikali F aksen lalu dikalikan dengan X1 dan dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B1. Maka hasil yang didapat nantinya yaitu min kosong 0,903. Selanjutnya karena sudah didapat nilai dari diferensial L lalu dibagi dengan diferensial W1, maka dapat hasilnya yaitu kita kalikan min 0,952 dikali 0,249 lalu dikali dengan 0,0903, maka hasilnya yaitu 0,214. Lalu untuk mengupdate nilai wake dan bias, kita menggunakan algoritma optimasi sasi SGD, stochastic gradient descent, yaitu rumusnya W1 dikurang N dikalikan dengan diferensial L dibagi diferensial W1, di mana N adalah nilai daripada learning rate. Oke, nanti di sini nilai alpha ataupun learning rate-nya yaitu 0,5. Lalu selanjutnya hasil dari SGD yang tadi dikalikan hasil LGD-W dan B tadi, yaitu sama dengan 1 dikurang 0,1 kita kalikan dengan 0,0214. Oke, maaf di sini salah, di sini seharusnya learning rate-nya yaitu 0,5. Tapi hasilnya tidak jauh dari sini juga, sekitaran 0,9. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam program. Di sini adapun programnya saya buat menggunakan Python. Yang pertama import numpy, yang dimana numpy sendiri berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks menggunakan array satu dimensi ataupun multidimensi. Lalu selanjutnya kita didefinisikan fungsi aktivasi sigmoid dengan rumus yang tadi sama dengan yang di rumus, yang dimana fx sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen dipangkatkan dengan min x. Lalu selanjutnya derivatif sigmoid juga, yang dimana rumusnya fx dikalikan dengan 1 dikurang fx. Lalu untuk MSLU-nya kita masukkan juga di sini. Lalu selanjutnya klasifikasi neural network, di mana di sini memiliki 2 input, lalu 2 hidden layer H1 dan H2, lalu output layernya yang tadi itu 1 yaitu O1. Selanjutnya inisialisasi data, di sini untuk yang pertama wake-nya ada 6, W1 sampai dengan 6, dan di sini bobotnya sendiri disusun secara random. Lalu untuk biasnya juga ada 3, B1, 2 dan B3. Biasnya juga disusun secara random. Lalu untuk fungsi perhitungan yang tadi feed forward, kita gunakan rumus yang tadi, kita masukkan di dalam ini untuk mencari H1 sama dengan sigmoid dikalikan dengan W1 dikali dengan X, yang dimana X sama dengan 0, ditambah dengan W2 kita kalikan dengan X yang sama dengan 1, lalu dikalikan dengan B1. Begitu juga dengan H2 nya, hidden layer kedua. Setelah itu kita dapatkan yang ketiga, kita cari rumus untuk output, yang dimana sigmoid dikalikan dengan W5 dikalikan dengan H1 lalu ditambah dengan W6 dikali dengan H2 lalu dikali dengan B3. Selanjutnya untuk data train, dimana di sini adapun yang menjadi learning rate-nya ataupun alpha-nya yaitu yang tadi 0,5. Lalu di sini epoch-nya kita buat 250. Lalu untuk fungsi perulangan epoch, yaitu di mana di sini nantinya sejumlah perulangan itu yaitu 250 sampai dengan selesai. Maka dengan rumus sendiri yaitu
Yang pertama, untuk fungsi feed forwardnya sum underscore H1 sama dengan W1 dikali X ditambah dengan W2 dikali dengan X lalu dikali dengan B1. Begitu juga dengan untuk yang H2 nya. Lalu selanjutnya kita kalkulasi parsial derivatifnya juga di sini, dimana D ya prediksi W5 sama dengan H1 dikalikan dengan deriv sigmoid yang tadi yang di atas. Begitu juga dengan W6, lalu prediksi B3 nya, dimana di sini biasnya yaitu bias B3. Lalu selanjutnya untuk neuron H1 di sini DH1 sama dengan di sini menggunakan untuk hidden 1 menggunakan bobot 1 yang dimana X sama dengan 0 dikalikan dengan derivatif sigmoid yang tadi yang di atas. Begitu juga dengan W2 nya. Lalu begitu juga dengan neuron H2 nya nantinya masih sama. Selanjutnya setelah dapat daripada nilai-nilai yang tadi, maka selanjutnya kita lakukan update weight dan bias, yang dimana nantinya untuk layer pertama, hidden layer pertama yaitu W1 sama dengan learning rate ataupun learning rate 0,5 tadi, kita kalikan dengan nilai daripada ya prediksi yang tadi, lalu dikali dengan ya prediksi hidden 1 dan dikalikan dengan bobot 1. Begitu juga dengan bobot kedua dan bias ke 1 nantinya, dan seterusnya. Setelah itu kita kalkulasi total loss yang didapat daripada epoch, yang dimana jika epochnya itu 10% maka sama dengan 0. Sedangkan tadi nilai isi yang kita dapat itu adalah 22%, maka perlu dilakukan perulangan mencari input, output, dan hidden layer. Lalu selanjutnya define datasheet ataupun datasheet yang dimasukkan yaitu datanya. Untuk datasheetnya yaitu menggunakan MP-array. Di sini untuk alis yang tadi di sini menjadi -2, untuk tinggi badannya -1 karena untuk tinggi dan berat badannya tadi kita kurangkan 135 dan 66, makanya nilai menjadi 25, 6, 17, 4 untuk Charlie, -15 dan -6 untuk Diana. Lalu untuk outputnya sendiri nantinya di sini untuk Alice karena laki-laki outputnya 1, Bob 0, Charlie 0, dan Diana 1. Oke, setelah itu maka kita lakukan training. Kita lakukan percobaan untuk mendapat prediksi. Yang pertama untuk bernama, kita ibaratkan bernama Emily, yang dimana untuk tinggi badan Emily sendiri yaitu 128, maka nanti dikurangkan dengan nilai yang tadi 135, makanya hasilnya -7 supaya tidak terlalu besar. Dan berat badannya yaitu terbalik 63 inci dan berat badannya 128 pound. Begitu juga dengan Frank, maka nanti setelah kita runningkan programnya, hasil epoch yang didapat daripada yang dimana epochnya tadi kita masukkan yaitu 250, maka hasil yang didapat yaitu untuk Amelie sama dengan 0,955 dan Frank yaitu 0,034. Dari data ini kita dapatkan bahwasanya Emily sesuai dengan data alpanya tadi learning rate yaitu 0,5, makanya data Emily di atas daripada 0,5, maka hasilnya adalah 1, sehingga Emily adalah bisa kita pastikan dia adalah perempuan. Dan untuk Frank nilainya daripada learning rate-nya yaitu 0,34, maka kita prediksi bahwasanya dia adalah laki-laki. Oke, baik. Mungkin sekian daripada persentase saya. Mungkin masih banyak kekurangan daripada persentase saya ini. Oleh karena itu saya mohon maaf. Mungkin jika ada saran boleh diletakkan di kolom chat.
Saya tutup. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore.